Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wuriso Hendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Saya Muhammad Zaidan dengan NPM 2021-13500-104. Izin mempresentasikan terkait judul yang saya miliki, yaitu pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 MTS Al-Husna Depok. Slide pertama yaitu pendahuluan latar belakang, di mana pendidikan merupakan dasar dalam mengembangkan potensi siswa untuk memahami muatan akademik, membangun karakter, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Matematika sebagai salah satu fondasi pendidikan memiliki peran penting dalam melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Namun, banyak siswa kesulitan memahami konsep matematika karena pendekatan pembelajaran yang kurang efektif, rendahnya kemampuan kognitif, dan kecenderungan hanya menghafal rumus. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga mereka mampu memahami konsep matematika dengan lebih baik. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Pengaruh Berpikir Kritis Matematika Terhadap Pemahaman Konsep Matematika kelas 7 MTS Al-Husna Depok dilakukan untuk memberikan solusi atas tantangan tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh berpikir kritis matematika terhadap pemahaman konsep matematika kelas 7 MTS Al-Husna Depok. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh berpikir kritis matematika terhadap pemahaman konsep matematika kelas 7 MTS Al-Husna Depok. Selanjutnya adalah manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk manfaat praktis terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagi peserta didik sebagai masukan agar peserta didik dapat mengoptimalkan pentingnya berpikir kritis dalam memahami konsep matematika, sehingga peserta didik dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah matematika. Kedua, bagi guru dan sekolah sebagai pengembangan model pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep matematika. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai referensi atau bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bekal kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan matematika. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana teori landasan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep matematika merupakan dua pilar utama dalam pembelajaran matematika yang saling mendukung. Berpikir kritis melibatkan kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Sedangkan pemahaman konsep matematika membantu siswa mengaitkan dan menerapkan konsep secara tepat dalam berbagai situasi pembelajaran masalah. Di mana indikator berpikir kritis meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, dan interferensi, maksudnya seperti itu. Sementara indikator pemahaman konsep mencakup penerjemahan, penafsiran, dan ekstrapolasi. Sinergi antara kedua kemampuan ini memerlukan pendekatan pembelajaran sistematis, media pembelajaran yang bervariasi, dan peran guru sebagai fasilitator untuk memastikan siswa mengembangkan keterampilan yang esensial dalam menghadapi tantangan akademik dan kehidupan. Selanjutnya, penelitian terdahulu terdapat tiga. Yang pertama itu adalah penelitian Irka Yusuf Hartono dan Indrayanti tahun 2022. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman konsep matematika dan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi perbandingan. Sampel penelitian terdiri dari 62 siswa kelas 11 IPA di tebing tinggi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara pemahaman konsep dan berpikir kritis. Meskipun korelasinya rendah, R sama dengan 0,392 dengan kontribusi sebesar 15,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa khususnya dalam interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi masih tergolong rendah. Kedua, yaitu penelitian Sito Komaria dan Ahdinia Fatmala Nurlaili 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil
Belajar matematika kelas 8 SMPN 1 Sumber Gempol menggunakan metode kuantitatif. Penelitian melibatkan 20 siswa sebagai sampel dan data dikumpulkan melalui observasi, tes urean, dan dokumentasi. Yang ketiga adalah penelitian Rani Resmi Kasanti tahun 2020 yang berjudul Kemampuan Memecahkan Masalah Kemampuan Peserta Didik kelas 10 di SMK Muhammadiyah Sumpiu. Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan buah dari kemampuan berpikir kritis manusia. Manusia yang dibekali akal, budi, dan karsa menciptakan perubahan-perubahan terhadap pengetahuan yang ada dan mengimplementasikannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kerangka berpikir, di mana berpikir kritis dalam matematika merupakan kemampuan kognitif tingkat tinggi yang sangat penting untuk dimiliki oleh siswa. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional. Dalam konteks pemecahan masalah matematika, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana kemampuan berpikir kritis matematika mempengaruhi pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 MTS Hausna Depok. Berdasarkan pernyataan yang didapat bahwa berpikir kritis merupakan fondasi yang kuat untuk membangun pemahaman konsep yang mendalam. Penelitian ini menduga bahwa siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi akan cenderung memiliki pemahaman konsep matematika yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa berpikir kritis tidak hanya melibatkan penguasaan prosedur atau algoritma, tetapi juga kemampuan untuk menghubungkan konsep-konsep matematika secara logis dan menyeluruh. Dengan kata lain, siswa yang mampu berpikir kritis akan lebih mudah memahami mengapa suatu konsep berlaku dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Guru yang berkompeten adalah guru yang profesional dalam setiap kemampuan bidangnya dan menguasai dengan baik dari setiap materi yang diajarkan, khususnya dalam materi perbandingan. Selain itu, memilih metode pengajaran yang tepat juga sangat penting bagi setiap guru. Dengan demikian, cara berkompeten dalam setiap proses mengajar, guru juga harus memiliki strategi yang relevan dan sesuai dari setiap kebutuhan peserta didik masing-masing. Seperti halnya dalam kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap sebuah pemahaman konsep matematika. Untuk lebih jelasnya, model hubungan yang akan diteliti dapat diperhatikan jauh lebih lanjut. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian, di mana berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu terdapat pengaruh berpikir kritis matematika terhadap pemahaman konsep matematika kelas 7 MTS Hausna Depok. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian survei korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk meneliti hubungan berpikir kritis terhadap pemahaman konsep matematika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview, sebagai nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dalam penelitian menurut pernyataan Sugiono tahun 2018. Dalam penelitian ini ditetapkan populasi sebagai berikut. Yang pertama adalah populasi target, di mana populasi target yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 7 yang berasal dari Depok. Populasi terjangkau adalah populasi yang mungkin atau dapat seluruhnya diteliti. Populasi terjangkau dalam penelitian ini peserta didik kelas 7 MTS Hausna Depok tahun ajaran 2024-2025 yang berjumlah 150 siswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono 2018, responden yang dimiliki atau yang dipilih adalah dari peserta didik kelas 7 MTS Hausna, namun besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel, di mana teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara yang pertama adalah purposive sampling, digunakan dalam menentukan satu sekolah sebagai tempat penelitian. Yang kedua adalah proportional stratified random sampling, digunakan dalam menentukan jumlah sampel di setiap kelas 7. Yang ketiga adalah simple random sampling, digunakan dalam menentukan anggota sampel di masing-masing kelas. Metode pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, di mana terdapat dua variabel utama yang menjadi fokus, yaitu berpikir kritis sebagai variabel bebas, yaitu X, kemampuan berpikir konsep berpikir sebagai variabel terikat, yaitu Y. Sumber data diperoleh dari siswa kelas 7 di MTS Halus Depok. Peserta didik menjadi sumber utama untuk mengukur kedua variabel, baik kemampuan berpikir kritis maupun pemahaman konsep matematika. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes uraian atau SITS, di mana soal-soal dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep matematika siswa secara langsung. Tes ini dirancang agar dapat menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Ya, di sini ada instrumen berpikir kritis dan pemahaman konsep matematika. Untuk instrumen berpikir kritis menggunakan tes uraian dengan 9 butir soal pada materi perbandingan dengan indikator, interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Kualitas diuji menggunakan korelasi produk momen, reliabilitas diuji dengan metode Alpha-Cronbach, dan tingkat kesukaran soal disesuaikan pada indeks 0,3 sampai 0,7. Instrumen pemahaman konsep matematika. Instrumen ini berupa tes tertulis dengan 10 soal uraian, indikator meliputi definisi konsep, contoh dan non-contoh, identifikasi siswa konsep, penerapan konsep dan koreksi antara konsep, uji validitas dan reliabilitas dilakukan seperti pada instrumen berpikir kritis dengan tingkat kesukaran soal pada indeks yang sama. Adapun teknik analisis data, yang pertama ada analisis deskriptif terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi, kedua ada ukuran pemusatan dan penyebaran data, ketiga ada grafik, histogram, dan poligon. Selanjutnya ada uji persyaratan analisis data. Nah, ini ada 2, yaitu uji normalitas dan linearitas. Ketiga, pengujian hipotesis. Terbagi menjadi 2 juga, yaitu analisis regresi, analisis korelasi. Mohon maaf maksudnya langkah-langkahnya ya. Nah, di sini ada tempat penelitian. Tadi saya sudah katakan bahwa penelitian ini dilaksanakan di MTS Halus Depok, berada di Jalan Akses UI nomor 45 Kota Depok, dan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Suhaidi MPD. Berikut data jumlah seluruh peserta didik kelas di MTS Halus Depok. Data jumlah peserta didik kelas 7 MTS Halus Depok tahun ajaran 2024-2025, di mana kelas 7A berjumlah 40, kelas 7B berjumlah 40, dan kelas 7C berjumlah 40, dan D juga berjumlah 40, dengan total 160. Sumber yang didapat berasal dari TU MTS Halusna. Ini adalah waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap waktu lalu. Adapun izin kegiatan dan jadwal penelitian ditampilkan sebagai berikut. Di sini untuk periode Agustus sampai bulan saat ini, di mana pengajuan judul penelitian observasi di minggu pertama, ya, terus observasi pra penelitian di minggu kedua terlampir ya, di mana di sini sumber dapat maksudnya sumber berasal dari data hasil penelitian yang dianalisis. Baik, di sini langsung kesimpulan, di mana kemampuan berpikir kritis siswa sangat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap konsep-konsep matematika. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik cenderung dapat memahami materi matematika dengan lebih mendalam dan menerapkannya dengan lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika, karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pemahaman konsep matematika siswa. Berdasarkan analisis di awal, perlu ada pendekatan pengajaran lebih fokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis seperti melalui pembacaan masalah yang lebih kompleks dan diskusi kelompok. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pengajaran matematika yang lebih efektif di MTS Halusna. Baik, terima kasih.